Hai semuanya. Proyek ini berhubungan dengan Anda sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan ringkasan korporasi. Jika perlu, Anda dapat menjeda video tersebut. Kami mengusulkan untuk mempertimbangkan semua indikator organisasi yang diteliti dengan lebih hati-hati. Sekarang kita akan melihat kinerja perusahaan saat ini Verizon Communication Inc., ticker VZ. Ulasan ini dibuat menggunakan informasi per 23 April 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets, perusahaan Verizon Communication Inc. termasuk dalam subkategori Communication Mobile. 32 perusahaan berpartisipasi dalam perbandingan dan ini sangat representatif. Hasil keseluruhan untuk perusahaan, 4 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah 1,1 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam pasar secara umum, kita dapat mencatat bahwa hasil rata-rata pasar saham secara agregat adalah 1,8 poin. Melawan skor 4 poin untuk Verizon Communication Inc. Membandingkan pergerakan harga saham suatu perusahaan Verizon Communication dan perusahaan subkategori, kita bisa melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham perusahaan tersebut Verizon Communication Inc. menunjukkan perubahan sebesar 7,7%. Terhadap dinamika harga untuk subkategori 29,3%. Ini tidak secara jelas menunjukkan apapun, tetapi fakta ini perlu diingat. Kapitalisasi pasar perusahaan Verizon Communication adalah 182,31 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategorinya adalah 1.020 miliar dolar. Verizon Communication menyumbang 17,876%. Ini adalah salah satu perusahaan besar di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai 99,2 miliar dolar. Kapitalisasi neraca subkategori ini adalah 447 miliar dolar. Verizon Communication Inc. merupakan bagian sebesar 22,184%. Setelah membandingkan saham bursa dan kapitalisasi neraca, kita akan melihat yang berikut ini. Membagikan Verizon Communication Inc. pada subkategori penilaian kapitalisasi pasar sebesar 17,876%. Nilai bukunya sebesar 22,184%. Ini mewakili peningkatan nilai pasar sebesar 24%. Penilaian pangsa pasar organisasi dan nilai buku subkategori, baik, 1 poin. Kewajiban utang perusahaan yang diteliti berjumlah 168,675 miliar dolar. Kapitalisasi hutang terhadap buku adalah 170% dari modal. Berdampak pada tingkat kewajiban utang perusahaan, buruk, minus 1 poin. Rasio harga saham terhadap pendapatan perusahaan adalah 10,4. Dengan rata-rata subkategori sebesar 17,5, yaitu 41% lebih rendah dibandingkan subkategori. Penilaian harga saham perusahaan terhadap keuntungannya dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, baik, 1 poin. Laba selama 12 bulan terakhir berjumlah 17.510 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sementara sebesar 20,479 juta dolar. Dan ini 17% lebih banyak dari sekarang. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Rasio harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 1,4. Rata-rata pada subkategori adalah 1,8, 22% lebih rendah dibandingkan subkategori. Penilaian nilai pasar saham perusahaan terhadap pendapatan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 134.820 juta dolar. Pendapatan masa depan selama 12 bulan ke depan diperkirakan sebesar 154,360 juta dolar.
Ini 14% lebih banyak dibandingkan saat ini. Penilaian indikator perkiraan volume penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Marginnya adalah 13%, dengan rata-rata untuk subkategori 10,4%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 2,6%. Penilaian profitabilitas penjualan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah karyawan pada subkategori tersebut adalah 14,967%. Yang 19% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan fakta ini mencerminkan perbedaan antara nilai pasar organisasi Verizon Communication, kemungkinan besar menuju revaluasi. Jumlah modal pasar untuk setiap karyawan perusahaan adalah $1.830.000. Sedangkan untuk subkategori $1.532.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 19,5%. Estimasi jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, 0 poin. Volume keuntungan per karyawan adalah $175,800. Rata-rata untuk subkategori, $87,800. Dan selisih antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 100%. Penilaian laba per individu karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Bagian penjualan per karyawan perusahaan adalah $1.353.000. Di subkategori $845.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 60%. Penilaian penjualan per individu karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Volume transaksi pendek setara dengan 1,7%, dengan rata-rata untuk subkategori 2%. Ini adalah indikator kemungkinan terjadinya tekanan jangka pendek. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 47% untuk perusahaan Verizon Communication. Sedangkan pada subkategori tingkat RSI, 14, kurang lebih 50%. Rata-rata, saham subkategori tersebut memiliki kuotasi yang sama dengan saham perusahaan Verizon Communication Inc. Harga saham sebenarnya perusahaan adalah sekitar $43,18. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $46,98. Perbedaan antara perkiraan aktual dan perkiraan konsensus adalah sekitar 9%. Ayo pergi ke tabel pemesanan. Tersedia untuk Anda, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pemesanan benar-benar berisi semua keputusan yang dibuat secara publik musim ini oleh Sistem Informasi dan Referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan analisis Verizon Communication Inc. Sistem informasi dan referensi penilaian saham Guru Markets keputusan berikut dibuat. Jangan membuka order, karena video ini adalah gambaran umum. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan menggunakan sistem informasi dan referensi Guru Markets. Kalian semua adalah penonton yang paling baik.